Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Fokus, konsentrasi. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya death. Death berarti adalah sebuah kematian. Tetapi death di sini yang aku lihat adalah sebuah akhir, teman-teman. Akhir dari apa? Akhir dari hal-hal yang mungkin selama ini menjadi sebuah beban kehidupan, menjadi sebuah masalah dan tantangan terbesar di dalam kehidupan teman-teman Scorpio, apapun itu. Ya, niscaya insya Allah teman-teman semuanya akan segera terselesaikan dalam pekan ini. Ketika ada masalah terkait dengan kondisi kesehatan, ya semuanya akan membaik. Ya, kemudian masalah usaha bisnis, kemudian pekerjaan, gitu ya teman-teman. Ada solusi-solusi yang tepat sepertinya yang kamu ambil. Ya, artinya sebuah keputusan yang kamu ambil itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kamu untuk kedepannya gitu sih. Ya, oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Eight of Wands ya, ataupun 8 tongkat teman-teman. Nah, 8 tongkat muncul hadir ya untuk energi kartu kedua. Melihat dari kartu kedua ini memang ya, aku merasakan ada sebuah perjuangan dan kerja keras, upaya ya yang kamu lakukan, dan upaya kerja keras yang kamu lakukan itu teman-teman berpotensi besar bahwasannya kamu akan sukses gitu sih ya, insya Allah kamu akan berhasil. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Ya, roda kehidupan itu pasti akan berputar, dan ketika upaya-upaya yang kamu lakukan selama ini sudah cukup maksimal, cukup baik teman-teman ya, kemudian doa kamu juga ya, maka kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan teman-teman ya, seperti itu. Jadi memang terkadang ketika ada masalah, ketika ada ujian yang diberikan oleh Allah Tuhan semesta alam kepada kamu, ya kamu harus bisa berpikir bagaimana caranya untuk bisa keluar dari fase ini gitu sih, dan yakin bahwasanya di balik semua ujian yang Tuhan berikan kepada kamu ada ending yang akan membahagiakan. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Harus positive thinking. Nah, ini peluang demi peluang akan datang kepada kamu yang akan mengubah total kehidupan kamu jadi lebih baik ya. Ya memang sih ujung-ujungnya nanti bakal kondisi rezeki kamu, kehidupan finansial kamu, kehidupan sosial kamu yang bakal meningkat, yang bakal berubah 180 derajat, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Knight of Swords. Kesatria pedang muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Scorpio. Jadi dari kartu keempat ini teman-teman, ya memang sih apa yang dilakukan selama ini ya, itu memang benar-benar tidak akan sia-sia. Tidak hanya sebuah potensi ya teman-teman, yang insya Allah ini akan benar-benar termanifestasikan dengan cukup sempurna di dalam kehidupan kamu. Ada sebuah kemajuan yang cukup signifikan, peningkatan yang cukup signifikan, hingga akan mendatangkan, menghadirkan adanya sebuah kondisi kehidupan yang ya lebih baik lah. Transisi kehidupan baru akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Mungkin ini sebuah momen terbaik yang selama ini belum dapat kamu capai, dan pada akhirnya dalam pekan ini semuanya akan tercapai. Impian kamu semuanya akan terwujud teman-teman. Oke, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil ya sebenarnya, ketika memang ikhtiar kerja keras kamu dibarengi, diimbangi dengan doa-doa teman-teman ya. Jadi semuanya akan terwujud dengan cukup baik sih ya. Oke ya, mungkin ini ada kaitannya juga dengan apa ya, mungkin doa-doa kamu yang terkabulkan kali ya teman-teman ya. Oke, next
Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Scorpio ya. Dan pada kartu yang pertama aku punya The Tower. The Tower muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ya, ataupun finansial ekonomi teman-teman Scorpio. Mohon maaf, The Tower ini katanya menggambarkan tentang kehancuran, tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana mohon ya teman-teman memang begitu banyak masalah besar yang terjadi di dalam kondisi kehidupan kamu sehingga membuat kondisi keuangan kamu juga sangat-sangat tidak stabil teman-teman ya. Ketidakseimbangan itu cukup terlihat, ada pengkhianatan di sini, ada seseorang yang berkhianat, bermanipulatif dan toksik ya, seperti itu teman-teman, menghancurkan lah pokoknya. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Chariot. Kamu gak usah khawatir teman-teman, hampir sama pada poin pertama. Mungkin memang awal-awal itu berat banget ujiannya, dan bahkan kamu dalam fase yang cukup kritis, cukup terendah gitu sih. Bagi teman-teman Scorpio yang mengalami energi ini, ya, kamu gak usah khawatir. Kenapa? Aku punya The Chariot. Ini kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah kemajuan, kamu akan kembali bangkit. Ada suatu energi, ada sebuah energi yang sangat besar dan positif yang akan membuat kamu lebih kuat nantinya, teman-teman. Ya, bisa jadi karena keluarga, seperti itu, ya, pasangan, anak, kemudian mungkin juga orang tua dan teman, sahabat, teman-teman, itu semua yang akan menguatkan kamu. Ya, ataupun mungkin bimbingan spiritualitas kamu, teman-teman. Oke, next. Nah, aku punya Ten of Pentacles. 10 koin muncul hadir teman-teman. Jadi dari kartu ketiga ini juga sangat menggambarkan, menjelaskan bahwasanya tidak ada yang mustahil ya teman-teman di dunia ini sih, ketika memang sudah waktunya seseorang tersebut sukses dan berhasil, sudah waktunya seseorang tersebut untuk bahagia. Karena dari kartu ketiga ini menggambarkan tentang kelimpahan materi dan rezeki. Hanya saja dapat aku akui pula teman-teman, ada yang tidak senang ketika kamu sukses bahagia ya, senang melihat orang lain susah ya seperti ini, dan susah ketika melihat orang lain senang teman-teman. Jadi memang dengan kata lain, banyak orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu, yang ingin menghancurkan kehidupan kamu gitu teman-teman ya. Oke, next pada kartu yang keempat aku punya Six of Swords ya, ataupun 6 pedang. 6 pedang muncul hadir untuk energi kartu keempat. Jadi dari kartu keempat ini teman-teman sangat menggambarkan banget ya, bahwasanya untuk masalah keuangan dari teman-teman Scorpio ya, pada akhirnya ketika kamu berani untuk menghadapi gelombang masalah ya yang sangat begitu besar, pada akhirnya kamu akan segera sampai ke dermaga kesuksesan kamu. Ketika seseorang sudah sampai ke dermaga kesuksesannya, tentu dari situlah teman-teman sebenarnya awal kebangkitan, disitulah awal kebahagiaan, disitulah awal yang dimana kamu akan merasakan sebuah kondisi kehidupan keuangan yang bakal benar-benar berlimpah ruah. Amin ya teman-teman. Ya, jadi memang ini bukanlah sesuatu hal yang apa ya teman-teman ya, tidak mungkin gitu sih. Karena melihat dari perjuangan-perjuangan kamu tadi loh. Ya, jadi Tuhan itu selalu melihat segala hal yang kamu lakukan. Ketika kamu berbuat baik, ketika kamu terus berupaya, berusaha benar-benar ya teman-teman, untuk bangkit meskipun kamu selalu mengalami beberapa kendala, dan pada akhirnya ya Tuhan akan memberikan kamu sebuah peluang. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga, dan aku punya Eight of Pentacles. 8 koin muncul hadir teman-teman untuk energi pembuka. Nah, sebagai energi pembuka terkait dengan kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sudah berumah tangga, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang kesabaran ya. Kamu orang yang cukup sabar ketika menghadapi sebuah problem, masalah di dalam rumah tangga, kemudian pekerja keras juga ya, dan kemudian yang aku lihat memang saat ini lagi berjuang-berjuangnya nih teman-teman ya, untuk lebih sukses ya, untuk memperbaiki kondisi ekonomi mungkin seperti itu ya. Nah, aku punya Demon. Demon ini kartu yang menggambarkan tentang ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Nah, mungkin seperti ini ya teman-teman, karena terkadang ketika di dalam kehidupan rumah tangga ada masalah di dalam kondisi keuangan ya, tentu ini sering banget memicu adanya beberapa konflik ya, beberapa masalah-masalah yang sebenarnya ya terjadi karena kesalahpahaman ya teman-teman. Jadi memang kuncinya harus selalu lebih bersabar ya. Namanya kehidupan terkadang ya berada di bawah, terkadang di atas teman-teman.
Jadi kuncinya adalah bersyukur sih. Tidak selalu ataupun tidak selamanya harta itu bisa memicu adanya kebahagiaan, teman-teman, tidak menjamin. Ya, jadi memang tergantung dari diri masing-masing bagaimana caranya untuk selalu bersyukur. Ketika selalu bersyukur, maka ya insya Allah teman-teman, kebahagiaan itu pasti akan dapat dirasakan. Ya, nah ini aku punya Queen of Pentacles. Kalau masalah kehidupan ke depan bakal seperti apa, yang aku lihat memang ke depan bakal lebih baik, ya, dan wajib lebih baik teman-teman, ya. Jadi apa yang mungkin kamu upayakan, usahakan di sini untuk mendapatkan rezeki yang lebih berlimpah, ini akan kamu dapatkan. Kemudian kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis, ya insya Allah juga akan kamu dapatkan. Jadi harus tetap optimis ya. Oke, teman-teman, ya semoga lah ya kehidupan rumah tangga teman-teman Scorpio ini bisa tetap langgeng ya, lancar, semuanya dimudahkan urusannya. Kemudian doa-doanya semua dikabulkan, teman-teman ya. Amin. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran, dan aku punya Five of Cups. 5 cangkir muncul hadir teman-teman. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman cukup menggambarkan ya, mohon maaf, tentang sebuah kondisi kehidupan asmara ataupun berpacaran yang enggak begitu apa ya teman-teman, positif sih ya. Yang aku lihat ada sebuah kekecewaan nih ketika kamu sudah berjuang berkorban banget teman-teman, ternyata enggak sesuai dengan ekspektasi ya teman-teman. Nah kemudian aku punya Three of Pentacles, 3 koin muncul lah Tira. Jadi dari kartu kedua ini teman-teman, ini kartunya menggambarkan bahwasanya apa ya, kesannya dia selama ini selalu manfaatin kamu. Contoh ketika dia ingin uang kamu doang ya, uang kamu dipergunakan untuk kesenangannya, dan bahkan nggak menutup kemungkinan terhadap pasangan dia yang lain ya. Kenapa aku katakan dia cukup egois, dia ingin menang sendiri ya, dan dia ini orang yang sangat playing victim teman-teman, mungkin sering menuduh kamu ya, mengancam dan lain sebagainya. Itu yang aku lihat di sini ya. Ternyata seseorang yang suka menuduh, berselingkuh ya, kemudian seseorang yang sangat egois, keras kepala teman-teman, biasanya dialah yang menjadi pelaku utama di dalam sebuah kehancuran ya, di dalam sebuah hubungan teman-teman. Ini yang terjadi. Maka ketika kamu merasa hubungan kamu ini nggak baik teman-teman, ya untuk apa dipertahankan gitu ya. Tetapi ketika hubungan kamu berjalan dengan lancar, ya kamu harus berusaha untuk tetap mempertahankan ya teman-teman. Oke, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini ya sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Two of Wands ya, 2 tongkat. Ada sebuah pilihan ya teman-teman, ada kebimbangan, keraguan terhadap sebuah pilihan di dalam kehidupan kamu ini yang hadir nih ya. Saat ini aku melihat memang bisa jadi kamu lagi dekat dengan beberapa lawan jenismu ya teman-teman, membuat kamu pusing nih, siapa nih yang mungkin ingin kamu pilih ya, seperti itu bisa jadi. Kemudian aku punya Four of Swords ya, 4 pedang. Jadi harus selalu mengikuti intuisi teman-teman, kata hati kamu teman-teman ya. Jangan sampai kamu memilih seseorang yang salah, yang tidak tepat gitu sih. Semua keputusan memang membutuhkan sebuah pengorbanan ya. Oke, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Seven of Cups ya teman-teman, ataupun 7 cangkir. Setiap orang pasti bisa bahagia dan berhak untuk bahagia, dan termasuk kamu nih. Ketika kamu memutuskan sebuah keputusan pilihan yang tepat, maka kamu akan bahagia. Tetapi ketika keputusan yang kamu ambil ini tidak tepat teman-teman, maka ya kamu pasti akan kembali gagal. Ini berkaitan dengan impian kamu loh ya. Jadi memang harus berhati-hati, jangan terlalu terburu-buru banget di dalam memutuskan sebuah keputusan ya teman-teman ya. Semuanya harus dilihat secara lebih dalam lah, dikenal secara lebih dalam gitu ya, agar tidak menyesal pada akhirnya. Oke, next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini lagi PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Eight of Swords ya, 8 pedang muncul hadir teman-teman. Melihat dari kartu pertama ini memang sangat negatif, buruk banget teman-teman. Ya, kalau melihat dari track recordnya ya mungkin kamu di sini selalu dimanfaatin, selalu dikecewakan. Nah, lalu bagaimana dengan energi baru saat ini ya, yang lagi dekat gitu? Apakah positif? Yang aku lihat ada strength di sini. Strength tadi kartu yang menggambarkan tentang penaklukan di dalam sebuah tantangan, penaklukan dan pencapaian teman-teman. Ada energi positif, the high vibrasi positif yang sangat begitu besar, yang akan membawa sebuah perubahan ataupun dampak yang positif pula. Ternyata aku punya Wheel of Fortune, roda kehidupan, roda keberuntungan ini akan memihak kepada kamu teman-teman. Nah, mengenai tentang roda kehidupan dan keberuntungan yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu, tentu ini adalah sebuah awal yang baik untuk menuju sebuah kehidupan yang lebih baik.
Ternyata ketika kamu berada dalam posisi ini teman-teman, mungkin kamu di sini. Ya pada akhirnya ketika bertemu dengan seseorang yang tepat, ya teman-teman di sini, kamu akan bahagia dan keberuntungan-keberuntungan itu akan terus kamu dapat rasakan nanti ya teman-teman. Ya mudah-mudahan ya seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, dia adalah orang yang selama ini ada di dalam doa-doa kamu ya teman-teman. Amin ya. Oke, next. Kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Scorpio. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Semoga tanggal lahir kamu yang keluar. Nah, aku punya tanggal 31, 30, 23. Tanggal 12, tanggal 28, tanggal 5, kemudian ada tanggal 21, 26, mohon maaf, tanggal 16, tanggal 20, dan yang terakhir, aku punya tanggal 21, tanggal 1, dan 13. Semoga bermanfaat, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.